Menyerah berarti menerima bahwa kamu lelah. Tetapi untuk beristirahat dan mencoba lagi adalah tanda sebuah tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi ya di channel Anisha P. Siregar. Apa kabar nih semua teman-temanku di rumah? Semoga sehat-sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur. Dan yang terpenting, yuk lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan hari ini ya. Jangan tunggu sampai hari esok. Terima kasih Ma'adam ucapkan buat teman-teman di rumah yang sudah mengklik video sederhana ini. Semoga ada manfaat dan juga motivasi yang dapat diperoleh dari setiap video yang Ma'adam upload. Teman-teman yang baru mampir, perkenalkan, nama saya Anisha P. Siregar. Saya seorang ibu rumah tangga yang hidup di kampung dengan 3 orang anak laki-laki yang usianya berdekatan. Salam kenal ya dari Ma'adam. Video Ma'adam menceritakan tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari, selain mengurus anak, beberes rumah, dan sesekali Ma'adam mau juga mengajak teman-teman untuk saling berbagi. Untuk hari ini, Ma'adam mau mengajak teman-teman di rumah berbagi ilmu mengenai parenting. Terlebih dahulu, Ma'adam mau menjelaskan dulu apa sih makna dari parenting? Ya, parenting itu berawal dari kata parent atau orang tua ya teman-teman. Orang tua berarti ayah dan ibu, bukan hanya ayah saja dan bukan hanya ibu saja. Jadi harus bekerja sama antara ayah dan ibu. Jika kalian yang menonton video ini adalah seorang ayah, selamat. Karena semoga dari menit ini sampai menit nanti videonya mau habis, akan ada manfaat dan juga ilmu yang dapat kita pelajari bersama. Jika kalian adalah seorang ibu ataupun bakal calon ibu, selamat juga Ma'adam ucapkan. Karena kalian menemukan channel yang pas, karena pada hari ini Ma'adam mau berbagi ke teman-teman semua mengenai ilmu parenting. Tetapi sebelum memulai pembahasan kita, Ma'adam mau klarifikasi dulu ya ke teman-teman semua, bahwasannya Ma'adam ini bukanlah pakar ataupun orang yang paham benar. Di sini Ma'adam hanyalah orang yang sedang belajar, sedang mencari ilmu, dan mau berbagi ilmu ke teman-teman semua. Jadi, Ma'adam manfaatkan media elektronik seperti YouTube ini sebagai media pembelajaran ya teman-teman. Insya Allah dengan bermanfaat kepada orang lain, kita menjadi orang yang terbaik dan yang berguna ya. Amin. Pastinya, Ma'adam barengi selalu dengan kegiatan ibu rumah tangga ya. Seperti hari ini Ma'adam itu sambil melipati pakaian, yang pastinya emak-emak di rumah tuh suka ya numpuki pakaian. Kayak Ma'adam nih kadang kalau lagi mager atau capek dengan urusan rumah tangga, pakaian nih dibiarkan beberapa hari sampai dia tuh udah manggil-manggil sendiri, baru deh gercep dikerjain. Semoga teman-teman yang nontonin video Ma'adam itu tuh semangat ya untuk melipat pakaian. Jangan dibiarkan pakaiannya menumpuk, karena bakalan pasti dijamin teman-teman itu bakalan emosi melihat tumpukan pakaian, matanya jadi sakit gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini Ma'adam mau bahas tentang menangis. Kalau teman-teman ingat, anak yang baru lahir itu pasti dokter mengatakan ataupun bidan mengatakan sebaiknya harus menangis ya teman-teman. Orang tua bakalan senang dan bahagia dan terharu pula jika sudah mendengar tangisan pertama oleh anaknya. Malah kita akan khawatir jika anak yang baru lahir itu tidak menangis, karena itu merupakan salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik kalau bayinya tidak menangis ketika baru saja dilahirkan oleh ibunya.
Jauh sebelum Ma Adam lanjut tentang pembahasan menangis, Ma Adam mau berdoa dulu, mengajak teman-teman berdoa. Yuk, pejuang garis 2, tetap semangat, tetap positive thinking. Mungkin hari ini kalian belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu garis 2. Tapi semoga kedepannya setelah menonton video ini, kalian membantu aminkan, Allah menitipkan dan meniupkan calon bayi di rahim kalian. Amin ya Allah. Semoga kalian segera positif hamil ya teman-teman. Yang penting jangan menyerah, tetap berusaha dan pastinya dibarengi dengan doa. Lanjut ya teman-teman. Menangis merupakan hal yang wajar atau yang tabu menurut teman-teman di rumah? Kalau menurut Ma Adam itu adalah wajar ya, apalagi yang menangis itu, yang sering menangis adalah anak-anak. Seperti di tampilan video ini, mungkin teman-teman yang ngikuti video Ma Adam udah sering ya lihat Hisham, anak kedua saya itu selalu berada di setiap video saya. Karena memang dia berbeda dengan saudaranya yang lain teman-teman. Tapi berbeda bukan berarti harus khawatir ataupun sedih ya. Faktanya, Hisham itu lebih sering menangis ketika sedang berkomunikasi dengan saya. Sedih sebenarnya teman-teman, karena anak saya itu sebentar lagi udah mau usia 3 tahun, tapi dalam berkomunikasi belum aktif, dalam artian belum jelas gitu dalam menyampaikan kata-kata. Mungkin kalau saya berobat ke dokter ataupun konsultasi ke dokter, anak saya digolongkan dalam speech delay atau keterlambatan berbicara. Ini hanya saya sendiri ya yang melihat ciri-cirinya, tapi semoga tidak ada kata terlambat buat saya dalam mengajari ataupun menstimulasi anak saya ini. Jika dipikir-pikir atau terlalu mendramatis kehidupan saya saat ini, dengan anak usia 3 orang anak yang usianya itu berdekatan teman-teman, banyak harapan, banyak rencana yang ingin saya terapkan kepada mereka, terutama kepada anak saya Hisham yang nomor 2, mengajarinya, melatih dirinya agar tidak termasuk anak yang speech delay. Anak-anak sering menangis untuk menyampaikan perasaan atau berkomunikasi kepada orang tuanya. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan saat anak menangis? Ternyata saat anak menangis, yang harus tenang bukanlah anaknya teman-teman, tapi adalah ibunya. Wah, kok gitu ya? Anaknya yang nangis, kok ibunya dulu yang harus tenang? Yah, benar teman-teman. Karena ibunya dulu yang harus bisa tenang. Ibunya dulu yang tidak boleh takut dengan tangisan anak-anak. Biasa nih kalau orang tua udah dengar anaknya nangis pasti bingung gitu kan, galau, apa yang diminta langsung dikasih. Itu tidak baik ya teman-teman. Jadi ibunya dulu yang harus bisa kontrol emosinya, ayahnya dulu yang harus bisa kontrol emosinya. Sebab seringnya saat anak menangis, anaknya tantrum, ibunya juga ikut tantrum. Kok bisa gitu ya? Karena memang perasaan ibu dan anak itu sefrekuensi ya teman-teman. Alhasil keduanya itu saling tantrum dan makin menjadi semuanya kan? Jadi kalau anak menangis itu kenapa ya kira-kira? Biasa anak menangis itu karena dia ingin berkomunikasi ya, apalagi bayi ya teman-teman, dia kan belum bisa berbicara. Jadi dia menyampaikan komunikasinya itu melalui tangisan agar orang tuanya itu paham. Kemudian anak itu menangis karena dia itu pengen minta tolong, minta bantuan, dan bisa jadi dia itu mengekspresikan emosionalnya. Jadi cara dia melampiaskan kekesalannya dengan cara meluapkannya dengan air mata. Kalau ngomongin air mata, perempuan sering nih mengeluarkan air mata. Karena memang hatinya yang begitu lembut ya, wanita, sehingga gampang mengeluarkan air mata. Tapi itu hal yang wajar ya teman-teman jika kita menangis.
apalagi wanita, itu bisa meringankan beban kita loh dengan kita mengeluarkan air mata kita, melampiaskan kesetresan kita dengan mengeluarkan air mata. Nah, anak yang saat kecilnya itu, jika kita sering larang, jangan nangis, gak boleh nangis, makanya kita itu khawatir kalau besarnya nanti dia itu susah ya teman-teman untuk berempati dengan orang lain. Jadi ketika orang lain bersedih, dia tuh berasa biasa aja gitu, gak ada rasa empatinya dengan kesedihan orang lain. Jadi mulai sekarang yuk, ibu-ibu di rumah, ayah-ayah di rumah, kalau anaknya nangis, stop bilang jangan nangis, tapi biarkanlah dia menangis, mengeluarkan kekesalannya, mengeluarkan rasa emosinya dengan air mata. Nanti kalau udah dia lega, baru deh kita dekati dengan berkomunikasi dengannya. Oke teman-teman, jadi yang harus kita lakukan ketika anak menangis itu, ibunya, orang tuanya itu harus tarik napas dulu ya. Sambil zikir, kalau yang non-muslim boleh berdoa, kemudian kita itu ambil posisi yang lebih rendah ya. Kalau kita lagi berdiri saat lagi marah, boleh duduk ya teman-teman, agar kita bisa mengontrol emosi kita. Semoga sharing yang ma'adam sampaikan hari ini itu ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah teman-teman mohon maaf ya. Karena ma'adam ini belajar. Jadi tulis-tulis di kolom komentar. Apa sih yang teman lakukan kalau lagi anak-anak itu marah atau menangis. Sharing sama ma'adam ya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Semoga ada manfaat di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.